Tenangan, Pak. Malah saya semakin resah. Ini serius ini. Saya makin resah. Apalagi dengan beragam gempuran fenomena-fenomena yang hari ini apa ya? Misal fenomena the death of expertise, misal matinya kepakaran, bagaimana orang-orang dengan beragam dalih pembenaran. Kemudian saya menelusuri catatan-catatan Noam Chomsky misal soal kebiadaban Amerika yang lagi tren hari ini, Free Palestine misal. Saya baca tentang penelitiannya Yuswodi tentang millennial kills everything. Saya semakin resah, Pak, dengan temuan-temuan yang hasil dari saya pelajari begitu, Pak. Nah, melihat hal tersebut, Pak, mungkin ini saya secara pribadi, Pak, bagaimana seharusnya kita memperoleh ketenangan di tengah gempuran fenomena-fenomena seperti itu, Pak. Apakah khususnya saya sebagai seorang pembelajar harus, udahlah bodoh amat begitu, ataukah saya harus terlibat dengan orang-orang yang reaksioner, bereaksi terhadap setiap isu, konflik dan lain sebagainya, yang justru tidak mendatangkan ketenangan bagi saya begitu. Itu bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali misal. Beliau menyebutkan bahwa kita ini hidup di zaman orang bodoh yang tidak menyadari dirinya bodoh dan orang pintar yang membodohi orang bodoh. Dalam konteks ini, Pak, saya lagi-lagi nggak tenang, nggak nyaman malah. Saya beberapa kali mencoba merenung, saya ini termasuk dari golongan mana? Apakah saya dari golongan orang yang tidak menyadari kalau diri saya ini bodoh, atau justru saya berada di golongan orang pintar yang sering membodohi orang bodoh? Nah, ini yang buat saya resah, Pak. Makanya saya bilang tadi bahwa semakin saya mencari tahu, mempelajari banyak hal, justru saya nggak dapat ketenangan. Apa saya diam pun saya nggak tenang, Pak, gitu. Jadi saya harus gimana, Pak, soal itu? Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini sebenarnya ada banyak versi jawaban sih untuk menjawab, Mas. Coba tadi, Mas. Kapitan Patimura. Mirip belum, Mas? Sampai tinggal bawa golok sama itu. Saya menghindari tradisi itu, Pak. Karena terlalu banyak di Jogja. Karena kalau bawa golok nilainya 1.000 nanti. Kayak di uang itu. Ya, baik. Nah, saya bilang ada banyak alternatif atau begini. Jadi saya tahu di usia-usia teman-teman ini usia-usia yang sedang semangat-semangatnya untuk mencari dan menggali. Pastikan yang pertama begini, kita punya tujuan dulu. Jadi yuk kita target apa sih? Ingin apa dulu? Nah, jadi tujuan hidup dan makna hidup ini penting kita miliki dulu, karena di dunia ini banyak sekali hal-hal yang penting. Cuma kan tidak, kalau penting terus kita ambil, kita urusi, nanti kita capek. Maka kita target dulu, monggo sampai target dulu, Pak, saya ingin sampai ke titik sana. Kalau tadi merasa gelisah, saya ingin tenang dulu, Pak, biar enggak gelisah. Atau saya gelisah enggak apa-apa, Pak, asal dapat ini. Dapat ini itu apa, monggo. Jadi yang pertama itu, guys, dirumuskan tujuan hidupnya apa kita itu. Ingin meraih apa, ingin mencapai apa. Boleh jangka pendek, boleh jangka menengah, boleh jangka panjang. Karena ada kalanya orang itu enggak apa-apa, saya sekarang bingung gelisah karena target terakhir saya adalah saya menemukan yang apa gitu. Enggak apa-apa saya belajar tasawuf dan gagal bolak-balik mencoba kok enggak jadi wali, ini sudah lama. Ini kapan dapat karomah bisa apa gitu ya. Enggak apa-apa ya, gagal diulang lagi, dimulai lagi kalau memang tujuannya ke sana. Jadi yang pertama untuk teman-teman, untuk lebih memfokuskan ikhtiar, upaya, tegaskan tujuan.
tujuan lebih spesifik lebih bagus, meskipun jangka pendek nanti ada menengahnya, ada panjangnya. Ya tujuan terakhir kita itu semuanya Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya itu tidak usah disebut. Tapi kan kita ada target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi yang pertama ini untuk mengatasi keluasan, ya urusan kita ini memang banyak. Makanya tadi di frugal living tadi kita diminta bikin priority. Ayo kita ranking, ya tentang ini penting, tapi nanti dulu ada menurut saya ini lebih penting, ini lebih penting. Ini namanya di ranking. Yang kedua, proses itu memang tidak nyaman. Tidak ada proses itu yang menyenangkan, gembira, ria. Kalian sekolah, kuliah, itu kan apa ada kalian? Alhamdulillah saya kuliah, kan enggak. Mesti kalau libur lebih senang daripada masuk kuliah. Karena proses itu memang tidak nyaman, tidak enak, menggelisahkan. Termasuk proses belajar. Dari ilmu ini ke ilmu itu, terbuka ini, terbuka itu. Bahkan kan kalau di Sokrates itu kan ya cirinya orang pintar itu justru ketika dia sadar tidak tahu apa-apa. Itu kan pahit itu, capek-capek belajar biar ngerti macam-macam, ternyata standar pintar tidak pintar adalah tidak tahu apa-apa. Itu kan mengerikan. Tapi ya itulah proses. Ada banyak kepahitan dan kegelisahan, tidak apa-apa. Kita tahan, kita nikmati. Makanya Imam Syafi'i kan ada di antara syairnya yang terkenal itu kan, barang siapa yang tidak kuat menanggung lelahnya belajar, maka dia harus kuat menanggung susahnya kebodohan. Jadi ya memang belajar itu menggelisahkan, melelahkan. Capek kita bolak-balik membaca data, membaca fakta betapa dunia ini kacau, dunia ini rusak. Itu kan melelahkan memang, tapi ayo belajar terus. Tambah banyak wawasan, insya Allah nanti kita tambah sadar bahwa banyak hal yang kita tidak tahu. Dan itu menggelisahkan. Tapi pada akhirnya kita akan ketemu titik cerah kita sendiri. Jalan saja. Kalau Buddha itu kan sampai mengembara kemana-mana mencari kebenarannya. Pada akhirnya ya ketemu kebenaran yang cocok dan sesuai untuk beliau. Yang itu ya disebarkan sampai hari ini. Nah, carilah titik cerah kita sendiri-sendiri dengan lanjut belajar. Lanjut membaca, lanjut berdiskusi, lanjut menguak wawasan sana, wawasan sini semampu kita. Bahwa ada kegelisahan di situ tidak apa-apa, wong namanya proses. Justru kegelisahan itu menjadi pemicu untuk kita belajar lebih jauh, mencari lebih luas dan seterusnya. Inilah menurut saya ya cara bersikap yang lebih positif. Kalau begitu ya kapan nyamannya Pak? Orang hebat adalah orang yang bisa menemukan kenyamanan dalam ketidaknyamanan.